Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumu wa ta'liman naf'an fa'al dzakiratu dzikru ifadatu istifadah. Wal hasalat muslimin billahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa jannah mudatu wa kulli wa salamu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Al-Allama Ali Abdullah bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim Al-Masri nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi wa bi sayyidi salihin fi darin amin. Fi kitabi Fathul Karim Al-Mannan fi adabi hamlatil Qur'an ilangkol wa samaitu lan ngarani sapa ingsun ha ing nabda Fathul Karim Al-Mannan ing aran Fathul Karim Al-Mannan. Fathul Karimi pembukai Allah kang maha luman Al-Mannan kang akeh oleh paring fi adabi hamlatil Quran ing dalam bahas tata kramane ngapalaken Al-Qur'an. Nek teng Arab hafalan Quran itu sering disebut hamilul Quran, nek teng Indonesia hafiz. Nggih. Hafiz pakai za enggak pakai za. Orang-orang Jakarta hafiz pakai za, pakai hafizul Quran. Wallah lan ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun ayam fa yen to paring manfaat sapa Allah biya kelawan nubdah an-naf'a ing kemanfaatan al-amima kang umum sumrambah wa ya jalanan yen to dadosaken sapa Allah ing nubdah khalisatan ing ikhlas murni liwajihi krana dzati Allah al-karimi kang maulumah. Inna usatamin Allah Jawa kang banget lomane karimun tur kang loman raufun tur banget welase rahimun tur maha welas. Adabul qari utawi iki kumbahas ten adabe wong kang maca Al-Qur'an. Yajibu wajib alaihi ing atase al-qari ay yukhlisa ing yen to murneake sapa al-qari fi qiraati ing dalem macane al-qari harus memurnikan niatnya karena Allah wa yurida ay yukhlisa wa yurida ay wa ay yurida wa yurida lan yen to ngersakake sapa al-qari dia kelawan qiraatahu ngarepaken wajhallahi ing dzati Allah wajhallahi ing dzati Allah ta'ala halimur sapa Allah. Terus mause baca Al-Qur'an wajib bagi seorang pembaca Al-Qur'an membaca Al-Qur'an itu ikhlas dalam bacaannya, dia menghendaki zatnya Allah ta'ala tuna syai'in ora suci-suci tuna syai'in atau tanpa suci-suci akhara kang liya min tasannu'in bayane gawe-gawe li makhlukin krana are makhluk enak-enak biar dapat pujian. Banyak orang yang suka terhadap pujian, padahal pujian ini menopo, hanya sekedar suara. Pujian ini sekedar omongan, abab-abab tok. Abab tok. Pujian-pujian. Nah, nek tiyang niku semua yang dilakukan kita sadar la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kita sakit sholat, sakit ngaji, sakit ibadah, sakit wiritan, itu bukan dari kekuatan kita sendiri. Tanpa ada pertolongan Allah kita tidak bisa. Makanya ketika dipuji, ini bukan sombong, bukan sombong. Maksudnya dia tidak menganggap itu murni dari dirinya sendiri. Apa ini kalau tanpa Allah saya nggak bisa. Tanpa pertolongan Allah saya nggak bisa. Jadi semuanya
dikembalikan kepada Allah. Nek ngoten sampun dipuji, sampai mboten menjadikan sombong karena dia merasa itu bukan murni dari saya. Itu atas pertolongan Allah. Jangan mboten sombong, kita kembalikan kepada Allah. Dan memang kita tidak bisa apa-apa. Au iktisabi mahmadatin, utawa golek pujian. Golek pujian indan nasi ing dalem sandinge menungso. Terus nek belajar qiraah ya nopo? Nek belajar qiraah ya belajar qiraah kan ngeten. Qiraah sendiri niku nek pancen napa saged dadosaken lebih krasa teng ati, menambahkan rasa khusyuk. Nek teng Indonesia wonten qiraah sing enak sing nendang teng ati niku wong biasa, paling kodok-kodok. Tapi nek tiang Arab, tiang Timur Tengah, nek kepireng qiraah terus sampai teng ati niku mboten kuat. Sampai jerit. Allah, ngoten. Ekspresi arek santri itu tadi. Arek santri ini apa? Allah. Ada semerangaken sholawat. Ini sampai nangis-nangis. Nek yang Jawa itu mau mengeluarkan suara seperti itu sungkan isi. Watos diarani sok-sokan, sok ngerti dhewe sono. Teng Arab itu los maksudnya ya. Terus teng Arab itu mboten enten sungkan-sungkanan. Monggo dar. Kalau mau, kalau ndak. Kalau di Jawa kan ndak. Betul. Tapi di workshop budal. Nek teng Arab betul. Teng Arab itu kalau iya, kalau enggak. Itu bedanya. Terus teng Arab niku orang dipukul kepala, kalau kanca dikaplok itu biasa. Tandane gemes. Nek teng Jawa, Indonesia, kurang ajar ya ngomong. Beda. Dibaca Al-Qur'an niki napa? Buatan untuk mencari pujian. Kalau sama qiraah, kita cari lagu-lagu, nada-nada yang bisa menimbulkan rasa khusyuk. Dan hal itu lebih bisa nendang lagi kalau kita paham maknanya. Qiraah lagu aja tapi piyambake mboten bisa meresapi. Sulit. Kata sholawatan yang sakit meresapi. Ini Masya Allah. Audien itu akan terbawa, tersihir. Au mahabbatin utawa krana demen, utawa golek demen, golek supaya disenengi. Wonten kanca niku ngelamar arek wedok, entah memang orang tuanya itu tidak setuju. Terus kancane iki diomong, kalau belum hafal 30 juz jangan kesini. Entah itu penolakan memang benar-benar karena tidak suka atau karena motivasi nggak tahu. Akhirnya sing kancane iki memang benar-benar atas nama cinta. Al-Qur'an langsung dalam 1 tahun diwafalkan. Khatam 1 tahun. 30 juz. Kekuatan cinta. Ya oke lah, pertama itu enggak lillahi ta'ala. Oke lah, memang pertama karena istri lah, karena dunia, karena istri. Tapi lama-kelamaan kan katakanlah anak, ngapain mondok ingin jadi kiai, ngapain mondok ingin jadi ustaz, udah nggak apa-apa. Nanti ketika dapat ilmu terus kan levelnya naik. Kalau sudah sampai ke ihya, sampai ke apa kan nanti kan apa? Jadi ikhlas sendiri. Kalau sudah sampai nggih, matur suwun. Au mahabbatin utawa golek demen. Niku wonten sampai 1 tahun hatam. Au mahabbatin utawa golek demen.
au madhin utawa golek pujian pengalem dipuji, oh masya Allah. Wah, di Jawa Timur nggak ada yang suaranya enak kecuali sampean, nggak ada yang ini. Oh nami dari kota sepadawane mengkono iktisabi mahmadatin wa an la yasidana yang ora nejo sapa qori dia kelawan qiraah tawassulan ing wa alla yaksida dia tawassulan ing gawe perantara ila gharatin marang tujuan min agradid dunya kang saking pira-pira tujuan dunya min malin bayane bondo auria satin utawa kepemimpinan kadang apa diorbitkan di YouTube, bacanya di enak-enak, terus di share di WhatsApp, di Facebook. Ngapain? Biar berkah, biar banyak yang menarik. Ada teman itu, masya Allah hafal Quran. Terus kata teman satunya kan punya YouTube, mau tak orbitkan gini-gini. Terus dia macam akhirnya disuruh hataman Quran, tiba-tiba di syuting dia di ini diupload. Itu diputar banyak yang senang. Orang Indonesia bacanya kok enak gitu, merdu. Pas waktu itu di ruangan tertutup kan suaranya agak ngebas. Akhirnya Polda kirim pesan kan ini bisa khataman Quran di sini, bisa kan? Akhirnya suaranya sampai habis, diundang di mana-mana sampai suaranya habis. Akhirnya angkat tangan, ya Allah, gara-gara sampean saya nggak bisa pulang katanya gitu. Pagi hataman terus hataman lagi sampai suaranya awsana indan nas. Kalau kita ngaji lillahi ta'ala min malin saking bayane pondok auria satin utawa kepemimpinan au wijatin utawa napa gengsi awir tifa'in utawa ngungguli ala akroni yang atas pira-pira kancane qori tujuannya untuk mengguli temannya ausana ini utawa pujian untuk krono pujian indan nasi ing dalem ngersane manungsa. Sekarang itu bingung membedakan antara syiar dan riya. Ngaji di share di Facebook, di mana-mana di share. Ini syiar apa pamer? Ini yang tahu hanya hatinya sendiri dan Allah SWT. Ya kalau kita sih husnudzon aja, mungkin syiar aman, nggak usah suudon, paling syiar, siap. Awsana indan nas. Wonten sing ngeten, daripada dunia maya itu dipenuhi dengan share-sharean yang enggak positif, ya mending kita penuhi foto habaib, foto ulama, ngaji, ya syiar untuk membandingi, menyeimbangi. Au sarfi wujuhihim utawa ngadepake pira-pira wajah annas ilahi marang qari
wa nahwi dari kana sepadane mungkon-mungkono tawassulan Allah yaksida nawi dari kana sepadane mungkon tawassulan sampai sarfi wujuhi ilaihi wala yattakhidhalan yen orang ngalap sapa qori Al-Qur'an ing Al-Qur'an ma'isyatan ing ma'isyah pengupo jiwa dijadikan sumber penghasilan nanti oleh job apa saya nih Masya Allah waduh dapat job ngajak temannya warek udah Masya Allah bahasanya itu ngeri ya takassabu kang mergawe sapa qori dia kelawan qiraah terus caranya gimana yang enggak usah harap-harap kita ikhlasin kita kok seumpama diberi apa bisyarah ya alhamdulillah enggak ya sudah untung kita difasilitasi untuk khataman falau kana mungkalamun ono lahu ing tetep kete qori apa syai'un suwi-wiji ya khudu kang ngalap sapa qori hu ing syai' ala dzalika ing atase mengkono qiraah kalau memang seumpama tuan rumah memberi sesuatu sebagai hadiah sebagai imbalan sudah tidak kerja rela datang ke sini dari jauh terus melantunkan Al-Qur'an untuk ahli kubur kita sangat berterima kasih terus diberi oleh apa kita niati bukan sebagai maisha bukan sebagai gaji ya fala ya'khud monggo ojo ngalap sapa qari wa insya biniyatil ujrati kelawan niat bayaran biniyatil ujrati kelawan niat bayaran bal biniyatil i'anati balik kelawan niat i'anah bantu ini bahasa tentang dunia napa i'anah wonten i'anah bahasa i'anah bisyarah bahasa bal niat i'anah itu balik kelawan niat i'anah tapi ngeten nih nah teng sarang Masya Allah teng sarang guru-guru niku mboten teng sarang mawon guru-guru kita niku para ulama kiai-kiai niku di samping ngajar ngaji niku punya sampingan kerja sampingan entah punya pabrik apa entah punya kebun entah sawah atau ternak gitu. Jadi yang dimakan yang apa ya dari situ jadi kalau semua ngajar ngaji atau apa nggak berharap dari situ ya, kalau saya lihat ya di sarang kiai-kiai di sarang ngajar ya ngajar itu setiap hari ngajar habis asar ngajar maghrib ngajar terus kita santri itu juga nggak ngasih apa-apa seharinya per bulan itu berapa 1 tahun itu berapa bahkan kadang mau sama pengurus itu mau dinaikkan 2.000 aja itu tidak boleh sama jangan kasihan dan kalau ada tekor-tekor dari listrik itu beliau yang ngasih ya, kalau kita sudah punya guru yang bisa dijadikan contoh seperti itu masa kita muridnya nggak bisa niru sedikit-sedikit ya syukur-syukur bisa mengambil suri tauladan dari beliau
guru-guru di Mekah juga gitu. Kadang santrinya kasih uang. Terus habis ngaji makan, mesti habis ngaji makan itu. Kadang yang pingin, kadang mestinya yang pingin seperti beliau-beliau. Dan contoh-contoh beliau itu apa? Santri itu kudu kerja, jangan boten tamak, biar tidak berharap dari pemberian. Kalau kita sudah dompetnya sudah tebal sendiri, kan arep-arepnya bukan arep-arep dapat pemberian, tapi pingin arep-arepnya pinginnya ngasih, bukan dapat pemberian. Kebanggaan tersendiri bisa ngasih, bisa nolong orang nih, masya Allah. Fala ya'khudhu biniyatil ujrati, bal biniyatil i'ana ala ma huwa, alama nyata seperkara wakang utawi ma yusaddi itu iku beneri utawa sesuai apa ma bal biniyatil i'anati ala ma huwa yusaddiduhu. Alama huwa alama harus berkorban utawi manisot itu medari sapa wong ing mah jangan diniati bayaran tapi yen apa iki ana bisyara wa ayyura iya lan ing yen to njaga sapa qari al-adab yang adab ma'al Qur'ani serta Al-Qur'an. Juga dalam khataman Qur'an juga harus menjaga adab. Baca Qur'an sambil merokok. Khataman Qur'an. Jangan. Nanti kalau waktunya istirahat oke lah. Minum kopi, makan, merokok. Setelah itu ya khusyuk lagi baca lagi. Fayastadzira mongko menghadirkan nekaake sapa qari dia mendatangkan menghadirkan fi dini ing dalam atine qari dia istihdar menghadirkan dalam hati annahu sak temene qari yunaji iku munajat. Apa bahasa kasarnya berbincang-bincang, bermunajat, berkomunikasi, yunaji, bermunajat sama qari robbau yang pengarane qari. Jadi kita baca Al-Quran itu seperti kita bicara sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa nih? Jangan guna omong-omongan kan semerap apa yang dikehendaki oleh lawan bicaranya. Dan kita baca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaqra'u lan maca sapa qari kitab ing kitab rohani. Dan kita sadar yang kita baca adalah surat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yatlu mongko maca sapa fayatlu nuli maca sapa qari Al-Qur'an ala halatiman ing atase keadaane wong yaro kang ningali sapa man Allah cepetan bener nggih cepetan terlalu cepat bacanya ya ala halatiman ing atase keadaane wong yaro kang ningali sapa man
Allah ing Allah Ta'ala Halimul Ghafur. Jadi kita baca Al-Quran ini, kita baca Al-Quran ini seakan-akan ya kita berhadapan-hadapan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Kalau lihat kayak gini kan nggak sempat ngomong. Jadi baca Quran itu nek kula gambek. Baca Quran itu berat. Al-Quran itu berat. Benten kali hadis. Hadis niku cara maca ngoten enteng. Bahasa ini bahasa di samping balaghahnya ada, tapi bahasa ini bahasa lugas. Tapi Al-Quran itu berat. Ini sastra. Ini kalam ilahiyah ini. Ini bukan sebagai alasan malas baca Quran ya. Oh kayak ngomong malas baca Quran aja lu barang. Jadi kita baca Quran itu sepaneng. Di samping bahasanya tinggi, terus hati tekanannya kuat, dan kita merasa dibantu oleh Allah kan serius, tegang. Kalau bapak saya sering baca Quran kok 1 juz selesai. Saya itu kalau baca Quran sekali duduk 5 juz gitu. Kata bapak saya di pondok itu sekali duduk 5 juz gitu. Masya Allah. Bapak saya sekali duduk itu 5 juz. Ya kalau duduknya 5 kali kan sudah berapa? 5 kali 5 25, sebentar lagi hatam. 3 hari hatam. 3 hari hatam. Ada wiridan Al-Quran itu yang 7 hari hatam. Ada batas-batasnya. Senin baca apa, Selasa baca apa. Jadi setiap 1 minggu 1 pekan hatam. Terus berarti 1 bulan hatam 4 kali. Dan Al-Quran itu kalau tidak di-manage ya memang nggak sempat beneran. Kadang ngaji ke sana. Seminggu udah baca Quran? Belum. Terlalu sibuk ngurusi pengajian. Wa yatlu ala halati man yara Allah Ta'ala. Fa in lam yakun mangkalamun ora ana sapa qari yara iku ningali sapa qari ing Allah. Fa inna Allah mengusyatamani Allah. Ada guru saya itu kalau baca Masya Allah. Fa tadi rombongan nagakan sapa wong fitine ing dalem atine ana sak temene wong. Ana sak temene karo yunaji munajat sapa karo rombongan mengan karo kaya karo maca sapa karo kitab Allah. Fa yatlu monggo maca sapa karo ing Al-Qur'an. Ala halati man ing atas keadaan wong ya rokan ningali sapa Allah Ta'ala Allah. Jadi Fajuri itu 12 hari hatam. Juz 1. Juz 2 11 hari. Hasyatan 4 jilid 17 hari. Mughni Labib itu kita nahwu paling sulit. Mughni Labib 9 hari selesai. Padahal di sekolahan itu 1 tahun itu dapat 24 halaman. Saking sulitnya. 1 tahun nggak sampai 100 halaman. Saking sulitnya kitab. Itu beliau 9 hari hatam. Bacanya kayak itu. Jadi kalau makna sudah banyak yang hafal, kita tinggal ngasih rujuk. Jadi kadang ada teman pinjam kitabnya mau apa, mau nempel di ini nanti kan maknanya belas sih. Jadi kalau di sarang itu memang kalau sudah tahu maknanya, kalau dimaknai lagi itu dimarahi sama Mbak Maimun. Mbak Maimun sama abahnya dimarahi. Kalau sudah tahu maknanya nggak usah dimaknai, nanti otaknya mati, nggak mau mikir, nggak bisa berkembang. Seperti hewan, al ilmu kasaid, ilmu itu seperti hewan buruan. Kalau hewan buruan itu diikat semua, leher diikat, kaki diikat, perutnya diikat, dia kan nggak bisa bergerak, mati kan. Jadi ilmu itu kalau terlalu banyak ngandalkan ditulis, nanti otaknya nggak bisa berkembang. Jadi, tapi ada keponakannya Mbak Mimun itu kiai saya.
Minduan, aslinya Mindun. Saya menanya abahnya Mbah Him itu, Mbah Said itu, beliau sangat fleksibel. Nah, kalau kayak Mbah Mun itu kan sistem Gus kan. Gus itu kalau pulang ngajar lagi, nggak ada maknanya, nggak masalah, masih di mutalaah terus. Kalau santri kampung biasanya kan pulang dari pondok nggak langsung ngajar, datang pulang udah kapan nikah bingung, akhirnya nggak mutalaah, nggak pegang kitab, kerja untuk biaya nikah. Setelah nikah bingung biayain anak, terus masyarakat masih belum gitu kenal. Baru dapat 10 tahun masyarakat baru tahu, oh dia ini dulu ngaji gini. Anak kita tetapkan baru 10 tahun baru ngajar ngaji. Kalau pakai sistem yang tadi nggak dimaknai, udah lupa. Paham saya ini maksudnya gini, apa makna Jawanya lupa. Makanya untuk santri-santri yang santri kampung, kalau bahasa ya seumpama santri kampung nanti pulangnya itu nggak langsung ngajar, ya dilengkapi maknanya. Makanya kalau di Lirboyo itu nggak naik kalau maknanya belum lengkap. Jadi masing-masing punya warna. Ada guru saya itu dari Lirboyo, terus sudah alim, mondok ke Sarang, anak-anak Sarang nggak dimaknani. Dia ngaji itu maknanya terus, sudah tahu maknanya dilengkapi terus, karena udah kebiasaan dari Lirboyo. Akhirnya artinya itu begini, sombong santri sini. Santri sini sombong, kiai baca nggak dimaknani. Akhirnya ikut bangun sering, bangun Daud itu, terus terbiasa. Guru saya ada, wali kelas saya seperti itu. Fayatluhu ala halati man yara Allah Ta'ala. Fa in lam yakun yara fa inna Allah menghasatamana Allah yara iku. Fa inna Allah menghasatamana Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Yara iku mirsani sapa Allahu ing man qori. Nih yang kula kaget waktu baca kitab ini kenapa? Jadi kita di sini wadzalika fa ayyuqaddiru ka'annahu waqifun baina yadayillahi ta'ala. Wadzalika utawi mengkono niki fa in lam takun taro fa innahu yaraka bi ayyuqaddiru gambare yen to ngira-ngirakno sapa qori ka'annahu kaya sak temene qori waqifun iku wong kang jumeneng baina yadayillahi ing dalam ngersane Allah Ta'ala halimul subhanahu. Jadi berani megang Al-Quran, harus berani merasakan seakan-akan dia di hadapan Allah. Nah, biasanya yang di hadapan Allah itu lebih mengedepankan haibah. Kalau mazhabnya Gus Ba lebih mengedepankan mahabbah. Kalau berdasarkan mahabbah enak, santai. Allah itu mahabbah, Al-Quran itu santai. Kalau kita lebih mengedepankan haibah, tegang baca Quran. Wa huwa hal utawi Allah nazirun iku zat kang mirsani ilaihi marang qari. Wa mustami'un lan midanget utawa mirangaken sapa Allah min saking qari. Wallahu alam.